Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya percaya dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan senantiasa memberkati, tetap sehat, tetap semangat, terus melayani Tuhan. Amin, amin. Baik, tanpa terasa kita sudah berada di minggu kedua di bulan November. 2 minggu lagi kita akan masuk di dalam minggu Advent, minggu Adventus, minggu persiapan untuk Natal. Waktu bergulir dengan cepat, tidak terasa kita akan sampai di penghujung tahun 2020 ini. November, 1 bulan yang identik dengan pahlawan. Karena pada tanggal 10 November, 2 hari lagi, kita akan memperingati Hari Pahlawan. Nah, pertanyaannya, apa itu pahlawan? Apa definisi pahlawan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Di slide bisa Bapak Ibu Saudara baca. Jadi pahlawan selalu melekat 2 sifat yang tadi sudah kita baca, yaitu keberanian dan pengorbanan. Berani dan berkorban. Ini 2 sifat yang melekat pada diri seorang pahlawan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dan aku adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Kita adalah pahlawan-pahlawannya Kristus. Ada lagu sekolah minggu yang lagunya lama sekali. Akulah pahlawan Kristus. Kita ini pahlawan Kristus. Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-12. Mari kita akan baca ayat ini pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon. Dan berfirman kepada Gideon, apa firman Tuhan? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi malaikat Tuhan menyampaikan kepada Gideon bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Apakah firman ini hanya untuk Gideon? Saya berharap dan saya percaya firman ini juga berbicara buat Anda dan saya. Karena firman Tuhan berlaku past, present, dan continuous. Artinya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya firman Tuhan tetap berlaku. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara di tempatmu masing-masing, engkau ada di rumah, engkau ada di kos-kosan, engkau ada di kamar, engkau ada di kendaraan, dimanapun kau mendengar firman ini. Coba bayangkan, imajinasikan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadamu dan berfirman kepadamu demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ketika tadi pagi saya mempersiapkan firman ini, saya merasakan malaikat Tuhan seperti datang kepada saya dan bilang begini, David dengar, Tuhan berfirman, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Satu anugerah kalau kita menjadi pahlawan-pahlawannya Kristus. Tentu saja kriteria pahlawan bagi dunia dan bagi Tuhan itu berbeda. Tetapi sifat yang tadi melekat bagi seorang pahlawan, dari definisi pahlawan yang tadi kita sudah baca, yaitu tentang keberanian dan pengorbanan, itu sama. Kalau pahlawan bagi dunia, orang yang tinggi gede, berotot, kekar, six-pack dan lain sebagainya. Tapi bagi Tuhan, pahlawan bisa siapa saja. Gideon, kalau saudara baca ayat 11, yuk kita baca ayat 11. Hakim-Hakim 6 ayat 11, sudah dapat? Yuk. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas.
orang Abizer itu. Sedang Gideon, perhatikan baik-baik, anaknya mengiri gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi Gideon itu seorang pengecut. Gideon orang penakut, dia sembunyi, singitan istilahnya. Tetapi orang yang model begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Mungkin kau berkata, siapa saya? Saya banyak kekurangan. Siapa saya? Saya punya masa lalu yang jelek. Siapa saya? Saya bukan berada dari keluarga orang berada. Tetapi siapapun kau, dengar baik-baik. Berita baiknya buat kita. Apapun masa lalu, apapun keadaanmu, engkau adalah pahlawan Kristus. Yang percaya katakan, amin. Sama-sama katakan pada dirimu, aku pahlawan Kristus. Yes, saya pahlawan Kristus. Nah, ketika kita mendeklarasikan, menyatakan bahwa kita adalah pahlawan Kristus, Bapak Ibu Saudara, dua sifat tadi tidak bisa hilang. Ketika kita terima amanah ini, bahwa kita adalah pahlawan Kristus, kita harus berani dan harus mau berkorban. Karena Tuhan, di ayat ke-12 dikatakan, yang menyertai engkau dan aku. Ini sungguh luar biasa. Nah, hari ini, di hari Minggu ini, di hari yang cukup luar biasa ini, kita akan membahas kata berani. Atau tadi dikatakan keberanian. Keberanian yang dimaksud di dalam firman Tuhan bukanlah keberanian yang seperti zaman dulu. Tentunya zaman kemerdekaan, zaman now, sekarang ini, saat ini, aplikasi dari keberanian itu berbeda dari zaman penjajahan atau zaman old. Kalau dulu orang angkat senjata berperang di medan perang. Tetapi keberanian saat ini melalui kacamata firman Tuhan itu berbicara keberanian di dalam diri kita sehingga diri kita mengalami satu terobosan, masa depan kita diberkati dan masa depan kita menjadi masa depan yang gilang gemilang dan kehidupan kita menjadi lebih baik, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada 5 keberanian yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada 5 keberanian yang harus kita dengar, perhatikan dan aplikasikan praktek supaya kehidupan kita, masa muda kita, keluarga kita, pelayanan kita mengalami terobosan. Di masa yang sulit kita akan mengalami mukjizat kemustahilan yang daripada Tuhan. Siap belajar 5 keberanian daripada terang firman Tuhan. Yuk kita mulai. Yang mau mencatat boleh. Yang mau foto juga boleh. Semua perhatikan baik-baik karena waktu sangat cepat. Cuma 30 menit. Ada 5 hal yang akan kita bahas secara cepat. Yang pertama adalah berani bermimpi dan melakukan hal yang besar. Ini keberanian pertama. Sebagai pahlawan Kristus, dengar baik-baik saudara. Yang pertama yang harus kau lakukan adalah berani bermimpi dan berani melakukan perkara-perkara yang besar. Kenapa? Ini yang pertama. Karena semua diawali dari mimpi. Dulu orang bermimpi bisa mendarat di bulan. Sepertinya itu adalah omong kosong. Tetapi kenyataannya mimpi mendarat di bulan itu menjadi satu kenyataan. Semua diawali oleh mimpi. Jika bermimpi saja kita tidak berani Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin kita bisa mengalami hal-hal yang besar daripada Tuhan. Karena semua sekali lagi diawali dari mimpi. Saya sampaikan 2 minggu yang lalu, 2017, 3 tahun yang lalu, saya bermimpi untuk menjadi dosen. Dan tahun 2020 di masa pandemi, itu saya alami. Jadi langkah pertama, engkau harus berani bermimpi. Ketika engkau sedang usaha, berdagang, bisnis, mimpikan omsetmu 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat. Berani bermimpi, daganganmu laris, usahamu diberkati Tuhan.
Sekalipun ada yang bilang hari ini krisis ekonomi, tapi punya mimpi bahwa usahaku pasti akan diberkati. Mimpikan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bermimpilah anak-anakmu, cucu-cucumu menjadi anak-anak, menjadi generasi muda seperti anak panah di tangan para pahlawan. Bermimpi, punya mimpi. Saya punya mimpi buat anak saya yang pertama, Ben. Tuhan, hamba gak bisa main musik, pakai dia kalau bisa menjadi pemain musik. Usia 3 tahun sudah pegang drum. Usia 4 tahun sudah les drum. Usia 5 tahun sudah melayani drum. Berani bermimpi. Sekalipun saya dengan istri saya gak bisa main musik, tetapi kami punya mimpi. Anak saya harus menjadi pemain musiknya Tuhan. Berani bermimpi. Dan Tuhan genapi. Tuhan jawab. Berani bermimpi. Keluargamu rukun. Keluargamu akan penuh dengan damai sejahtera. Bermimpi. Sekalipun mungkin hari-hari ini piring terbang, banyak terjadi di rumah. Tetapi punya mimpi suatu kelak, suatu waktu di dalam waktu Tuhan. Keluargaku pasti akan mengalami shalom, damai sejahtera. Dan banyak lainnya. Bermimpi, lulus dari universitas, lulus dari kampus. Engkau akan punya pekerjaan yang bagus, punya usaha yang bagus, bermimpi. Sekalipun kenyataannya di koran, PHK massal, berani bermimpi, saya lulus, saya bekerja, saya lulus, saya menjadi pengusaha sukses, bermimpi saudara. Bicara mimpi, saya punya satu tokoh yang menjadi teladan, bernama Martin Luther King Jr. Pada tanggal 28 Agustus 1963 di Lincoln Memorial, dia orasi kayak pendemo itu. Di hadapan orang banyak, dia memiliki satu statement. Nah ini saya tulis di slide. I have a dream, kata Martin Luther King Jr. tahun 1963. Suatu hari kelak, kulit hitam, kulit putih, suatu hari kelak akan sejajar. Tidak ada pemisahan. Hak sama untuk hidup berdaulat di Amerika Serikat. Dan saudara tahu, Barack Obama adalah presiden Amerika kulit hitam pertama. Itu diawali dari mimpi seorang Luther Martin King Jr. Bahwa dia punya mimpi kelak ada kesetaraan. Kalau dulu kulit hitam gak bisa jadi presiden di Amerika, Obama membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Kejadian 37 ayatnya yang ke-9. Kejadian 37 ayatnya yang ke-9. Sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama. Lalu Yusuf memimpikan pula mimpi yang lain. Ini mimpi yang kedua. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Wow. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara. Tergenapi gak mimpi ini? Halo? Tergenapi? Jadi gak kenyataan mimpi ini? Terjadi. Digenapi. Jadi kalau hari ini tidak ada mimpi di dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara, Anda rugi. Karena orang bermimpi itu gratis. Gak perlu bayar. Mimpi, saya punya mimpi di 2020. Ada 5 mimpi saya, 4 digenapi dengan sempurna. Tinggal 1 lagi. Nanti di akhir tahun akan saya saksikan. 4 mimpi saya digenapi dengan spektakuler oleh Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Pergantian tahun 2019-2020 saya bilang 5 mimpi ini. Salah satu anggota keluarga saya ketawa, Papa, mimpi itu tidak mungkin. Tapi saya kasih tahu, ketika kita di dalam Kristus, in Christ, kita adalah pahlawan Kristus, mimpimu akan menjadi kenyataan. Berani bermimpi. Jangan hari-hari ini just exist. Ya saya melayani, ya saya berumah tangga,
Ya saya berdagang, ya saya ini. Just exist. Buat mimpi yang besar. Karena Tuhanmu adalah Tuhan yang besar. Jangan punya mimpi yang kecil. Kalau engkau bermimpi yang kecil, sayang, eman. Karena Tuhanmu dahsyat. Amin. Percaya kalau Tuhanmu besar. Percaya kalau Tuhanmu dahsyat. Mimpi. Saya bermimpi ketika menikah tahun 2007. Saya nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Nggak ada warisan. Warisan saya dengan Wulan itu cuma 1 ijazah S1 kami masing-masing. Tapi kami punya mimpi. Sebelum 2021 kami harus punya rumah. Sebelum 2021 kami harus punya mobil. Sebelum 2021 kami harus punya usaha masing-masing. Dan hari ini sebelum 2021 semua mimpi kami ketika kami menikah digenapi. Diawali oleh mimpi. Dan sekali lagi saya kasih tahu, gratis. Gak perlu bayar. Rugi kalau engkau tidak bermimpi. Mimpi. Ada pepatah bilang bermimpi setinggi bintang di langit ya. Kalau jatuh paling di atap-atap rumah gitu ya. Jangan mimpi yang pendek. Jangan mimpi yang kecil. Mimpi yang besar. Karena kita punya Tuhan yang besar. Yang percaya katakan, amin. Pertama, berani bermimpi. Dan bukan hanya bermimpi Bapak Ibu Saudara, tetapi melakukan hal-hal yang besar. Supaya mimpi itu menjadi kenyataan, ada action. Bukan cuma mimpi pepesan kosong, mimpi di siang bolong, bukan. Tetapi mimpi yang disertai dengan tindakan. Kembali lagi kepada kesaksian saya. Ketika 2017 Bapak Ibu Saudara, saya bermimpi menjadi dosen, maka konsekuensinya saya harus melakukan hal yang besar. Saya harus kuliah lagi. Dan itu pengorbanannya besar. Saya pengen anak saya menjadi drummer. Saya punya konsekuensi, saya harus lesin dia. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Jadi mimpi harus dilakukan melalui tindakan. Yang berdagang, supaya mimpimu menjadi kenyataan, omsetmu naik. Rajin bangun pagi berdoa, rajin promosi, rajin bergerak. Saya percaya daganganmu laris, bisnismu pasti sukses. Yang studi, masa depanmu gilang gemilang, yes. Mulai sekarang, rajin kuliah, rajin sekolah, rajin praktek, rajin mulai usaha. Saya percaya Tuhan akan memberkati. Jadi mimpi harus disertai oleh tindakan. Yusuf bermimpi, tadi dikatakan 11 bintang, matahari dan bulan sujud. Dia melakukan tindakan besar. Kalau saudara baca kisah kejadian Yusuf selanjutnya, dia di rumah Potifar, dia rajin bekerja. Di penjara, dia ringan tangan. Juru roti, juru minum, dia bantu. Dengan kasih. Yusuf juga melakukan tindakan. Bukan cuma saya bermimpi Tuhan. Dapat uang 1 M. Tapi saya duduk-duduk saja. Kapan jatuh dari langit terserah Tuhan. Gak ada. Itu mimpi di siang bolong. Mimpi harus disertai tindakan. Hal-hal yang besar. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita berani lakukan? Yang kedua adalah berani berubah. Berubah adalah langkah awal dari sebuah kesuksesan. Berubah adalah satu langkah yang akan menentukan hidup kita ke depan. Seekor ulat, kalau dia ingin menjadi sesuatu yang indah, bisa terbang melihat dunia, dia harus berubah dari seekor ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Harus berubah. Dan ini memang sangat mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Berubah. Roma 12 ayat yang kedua. Coba perhatikan baik-baik. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah.
Kita harus berani berubah. Kayak film Satria Baja Hitam gitu ya. Ketika dia jadi manusia kalahan gitu ya. Kalah. Tapi ketika dia bilang berubah gitu, menang. Berubah supaya menang. Berubah supaya hidup kita semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya sering kali ketemu orang bilang begini, kamu harus berubah supaya diberkati. Gak bisa Pak, saya begini dari zaman Belanda gitu ya. Saya sudah begini keluar dari kandungan ibu saya. Gitu ya. Bangga akan kelemahannya. Gak mau keluar dari zona nyamannya. Nyaman jadi manusia lama. Ya saya begini, saya gak mau berubah. Saya terinspirasi dari kisah Petrus berjalan di atas air. Ada berapa murid di perahu yang terombang-ambing ketika Yesus berjalan di atas air? Ada kurang lebih 12. Tapi satu orang yang mencetak sejarah sampai hari ini bisa berjalan di atas air melawan gaya gravitasi, hanya Petrus. Petrus keluar dari kapal. Petrus melangkah keluar dari zona nyamannya. Keluar dari zona nyamanmu. Kamu harus bangun pagi supaya rezekimu gak dipatok ayam gitu ya. Gak bisa, sejak dulu saya bangunnya jam 11. Itu udah cepat, biasanya jam 1 pagi, siang. Gak mau berubah. Gak mau melakukan satu terobosan. Nah yang lebih parah begini, saya mau berubah, iya berubah gitu ya. Tapi nasibnya tetap sama. Ini yang saya bilang begini, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Sekali lagi, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Kalau kamu bertobat dari tidur yang bangunnya kesiangan, buktinya adalah kehidupanmu pasti berubah. Tapi kalau kamu bilang, saya mau berubah, tapi nasibmu tetap sama, berarti engkau belum bangun pagi-pagi benar seperti Tuhan Yesus di dalam Markus 1 ayat 35. Jadi perubahan akan merupakan perubahan ketika hidupmu, gaya hidupmu, rezekimu, berkatmu berubah. Gak bisa ulat bilang begini, hari ini saya berubah menjadi kupu-kupu kata ulat. Tapi ternyata sayapnya aja belum, itu bukan perubahan. Berubah, betul-betul perubahan. Ketika orang melihat keadaanmu dan sekitarmu berkata, betul dia sudah berubah. Hari ini berani berubah. Berubah. Jangan pertahankan gaya lama. Jangan pertahankan style lama, rugi sendiri, berubah. Saya berubah. Kalau saya saksikan mungkin waktu gak akan cukup. Saya juga berubah. Supaya Tuhan bisa pakai saya. Saya tipe orang yang kolerik. Dominan malah. Tapi kalau saya pertahankan kolerik saya Bapak Ibu Saudara. Saya gak akan bisa seperti hari ini. Saya juga berubah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Berubah. Apa karakter lama? Malas. Ngamuan seperti saya. Tersinggungan. Dan lain sebagainya. Berubah. Berubah. Supaya hidup kita menjadi kupu-kupu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita berubah. Bukan menjadi ulat, tetapi menjadi kupu-kupu yang indah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah berani fokus pada keyakinan. Berani fokus pada keyakinan. Karena di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara banyak godaan, banyak tantangan yang seringkali membuat kita tidak bisa fokus pada keyakinan. Apa contohnya? Seperti kaca pembesar di slide sudah saya sampaikan. Jika kaca pembesar fokus kepada sesuatu titik,
sinar matahari masuk ke kaca pembesar, maka akan menghasilkan sesuatu yang bisa membakar. Jadi kita harus fokus pada keyakinan. Apa yang kita yakini, pertahankan. Apa yang kita percayai, terus pegang. Kita yakin dan percaya semua firman Tuhan, semua janji Tuhan pasti akan digenapi. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai ayat 37. Saya suka ayat ini Bapak Ibu Saudara. Yuk, kita baca sama-sama ya. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-37. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul apa? Hambamu ini biasa mengembalakan kambing Daud, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36. Katakan apa? Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, Goliat maksudnya, Goliat akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Perhatikan ayat 37. Pula kata Daud, perhatikan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai kau. Saya suka ayat ini. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud gak grogi melihat Goliat yang tinggi gede. Daud gak minder melihat Goliat yang tinggi besar. Sekalipun godaan untuk menyerah tetap ada di depannya. Di depan ada COVID-19, di depan ada krisis ekonomi, di depan ada persoalan yang besar, di depan ada masalah apapun. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, berdirilah tegak seperti Daud. Kalau dulu Tuhan menolong, hari ini juga Tuhan akan pasti menolong engkau. Yang percaya katakan amin. Kalau dulu Tuhan luputkan Daud, Tuhan luputkan dari Goliat, itu juga terjadi padamu dan padaku hari ini. Tuhan yang meluputkan kita di masa lalu untuk tetap berdiri di minggu kedua November ini. Tuhan juga akan melindungi dan menjaga dan meluputkan kita sampai 2020 selesai. Yang percaya katakan amin. Yakin bahwa Tuhanmu Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi, yakin Tuhan yang menyertaimu seperti firman akhir bulan lalu adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Yakin bahwa semua janji firman Tuhan yang kau terima di awal bulan, semua, katakan semua janji firman Tuhan pasti akan digenapi. Pasti akan kau nikmati. Pasti akan terjadi. Sekalipun kondisinya mungkin tidak lain, sekalipun tembok besar seperti Goliat di depan, kalau Tuhan sudah berjanji, kau fokus, kau akan melihat terobosan terjadi. Karena waktu saya akan menyampaikan satu ayat, tidak usah dibaca. Ibrani dikatakan begini, orang yang mendua hati tidak akan mendapat yang baik daripada Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan mendapat sesuatu pun yang baik daripada Tuhan. Jadi fokus, jangan bilang begini, aku percaya Tuhan, tapi di satu sisi Tuhan benar gak ya? Percaya, amin. Tapi dalam hatinya begini, bisa gak Tuhan? Orang yang fokus, seperti Sadrak, Mesak, Abednego katakan, Tuhan tolong atau Tuhan tidak tolong, kami mau tetap mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Fokus. Saya sekali lagi sampaikan, tidak ada satu janji firman Tuhan yang tidak digenapi. Sekalipun waktunya mepet-mepet dada-dadaan, tapi orang yang fokus kepada firman Tuhan, orang yang fokus dengan janji Tuhan, akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Amin. Amin. Yang keempat, apa berani yang keempat? Berani mengambil resiko. Semua keputusan ada resikonya Bapak Ibu Saudara. Semua keputusan ada resikonya. Saya tulis begini, prestasi hebat dan pencetak sejarah adalah milik para pribadi yang berani mengambil resiko. Saya ketemu
2 minggu yang lalu kurang lebih, seorang pemuda datang ke rumah, bilang begini kepada saya, "Abang, ya, pinjem duit dong. Buat apa? Kos-kosan habis." "Loh, kamu kan udah lulus." "Iya bang, sudah lulus." "Nggak ngelamar kerja?" Ngelamar kerja bang. Bagaimana mungkin saya diterima? Covid ini bang, Covid. Pandemi ini, pandemi. Perusahaan susah gaji karyawan. Jadi buat apa saya harus melamar? Pasti ditolak. Saya tanya balik, kalau kamu tidak mau melamar kerja karena takut ditolak, apakah engkau dapat duit dari sorga? Ya enggak bang. Jadi kamu melamar kerja, kamu tidak melamar kerja, nasibmu sama kan? Gak ada duit. Ya kenapa gak ngelamar kerja? Takut ditolak. Seorang pemuda, ya bukan Mas Armen ini ya, jomblo. Kenapa enggak dekati cewek? Takut ditolak gitu ya, aduh. Tadi laki-laki, semua yang saya ceritakan, sekarang perempuan. Ester 4, Ester pasal 4, sudah dapat? Aduh. Ester pasal 4, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Perhatikan. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka itu, diserahkannyalah kepada Hatah, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester, ini perempuan, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Ayat 11. Semua pegawai raja serta penduduk di daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa undang-undangnya, aturan mainnya bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu apa? Hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengeluarkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Bayangkan, Ester disuruh Mordekai hadap raja. Undang-undangnya yang gak dipanggil raja gak boleh menghadap. Kalau menghadap, gue penggal kepala lu. Dan Ester bilang begini, ya sudahlah, daripada gue dipenggal, gue tunggu 30 hari. Ternyata setelah 30 hari Bapak Ibu Saudara, Ester gak dipanggil-panggil. Nah bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang perempuan, kalau Daud, Gideon mungkin lain cerita ya. Tapi ini seorang perempuan, wanita yang gemah gemulai, permaisuri raja. Bayangkan, disuruh Mordekai menghadap raja, raja gak panggil-panggil. Kalau dia berani menghadap raja, hukumannya pak, selesai. Wah. Ini bukan resiko kecil, ini resikonya besar, hidup dan mati. Tetapi akhir cerita Ester, Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu ya. Berani gak Ester menghadap raja? Berani? Dan Israel diselamatkan, satu generasi diselamatkan. Ambil resiko Bapak Ibu Saudara. Jangan menimbang-nimbang, begana begini, begitu, begana. Mohon maaf, saya pribadi kalau ketemu orang model begini, mohon maaf. Yang terlalu banyak alasan. Saya bilang, ngomong kepada dia, waste time, sia-sia. Saya lebih senang ketemu orang menantang saya begini, bang mau bisnis apa? Lu mau bisnis apa? Kita bisnis ini yuk. Begini. Saya lebih suka. Orang yang mengambil resiko, saya senang. Tapi orang yang diajak, kita begini ya, enggak nanti hujan. Kita begitu ya, enggak nanti ketabrak bemo.
kita begini ya. Enggak, kenapa? Nanti diseruduk kambing. Wah, begini rest time ngomong. Lebih bagus, lo, gua, selesai. Jalurmu kiri, jalur gua kanan, ketemu di sorga. Tapi kalau ada orang berkata, what I can do for you. Bersama dengan Tuhan, saya percaya akan terjadi hal-hal yang besar. Itu sebabnya saya tadi katakan, prestasi hebat dan pencetak sejarah adalah milik para pribadi yang berani mengambil risiko. Saudara pikir kalau kita yang jadi Daud menghadapi Goliat, berani apa enggak? Belum tentu. Tapi Daud dicatat namanya menjadi pahlawannya Tuhan karena dia berani mengambil risiko. Berani. Ketika engkau berada di dalam hadirat Tuhan, in Christ, engkau berada di dalam firman Tuhan dan dalam rencana Tuhan. Ambil resiko Bapak Ibu Saudara. Gak ada zona nyaman yang enak. Seperti tadi saya bilang, gak melamar kerja tetap miskin. Melamar kerja ada resiko ditolak, ya gak apa-apa. Dan buktinya saya kasih tahu kepada pemuda yang datang ini. Adik-adik rohani saya banyak keterima kerja. Mulai pabrik lampu, pabrik tembakau, pabrik apa saja di masa pandemi ini. Banyak yang keterima kerja. Dan kalau saya mau suruh mereka bersaksi di depan ini, bisa 1 jam. Mereka akan menyaksikan di masa krisis Tuhan memberkati mereka. Mereka diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ada risiko. Ada harga yang harus dibayar. Jangan pernah punya alasan. Selama engkau berada dalam rencana Tuhan, jalan. Saya waktu divonis ITP dan kemarin Bell palsy, dua-duanya penyakit yang belum ditemukan penyebab dan obatnya. Saya sempat deg-deg juga. Untuk khotbah mulai dari 2 bulan yang lalu sampai sekarang Bapak Ibu Saudara. Ini bukan perkara yang mudah buat saya. Tapi apapun risikonya. Selama saya berada di dalam rencana Tuhan. Saya percaya I never walk alone. Tadi dikatakan di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Tuhan yang menyertai hidup saya. Jadi selama Immanuel ada di dalam hidup saya percaya risiko ditanggung berdua. Ini saya kasih tahu rahasianya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya punya prinsip begini, kalau saya disuruh Tuhan berjalan ke sana, oke, tapi di sana banyak persoalan. Saya cuma berpikir begini, kalau Immanuel hand by hand dengan Tuhan, bergandengan tangan, kalau ada masalah, saya selalu setting otak saya begini. Kalau terjadi masalah, risikonya ditanggung Tuhan dan ditanggung saya. Ngerti Bapak Ibu Saudara ya? Jadi kalau saya jalan dengan Pak Elias misalkan, saya jalan dengan beliau berdua nih, ya, saya berjalan gitu ya. Kami ada masalah, misalkan makan 40.000, Pak Elias 20, saya 20.000. Risiko ditanggung berdua, karena berjalan berdua. Kalau dia Tuhan, saya manusia, saya berjalan bersama dengan Tuhan, ada masalah, Tuhan tanggung 50%, saya tanggung 50%. Dan saya percaya Tuhan gak akan tega ngasih yang 50% buat saya. Dia akan ambil semua dan dia sudah tanggung di Kalvari. Dan dia berkata, it is finished. Ini rahasia kehidupan saya. Sejak saya memutuskan menjadi hamba Tuhan, selalu saya setting otak saya. Ketika saya berjalan dengan Tuhan, apapun yang terjadi, risiko ditanggung berdua. Tapi saya percaya, sekali lagi, Tuhan Yesus gak akan serahkan bagian saya. Dia akan ambil bagian saya dan dia sudah pikul semua dan lunas dibayar. Amin. Berani mengambil resiko. Berani. Jangan terus hidup di dalam alasan. Dan jangan pernah hidup di dalam singitan. Orang yang singitan itu tanda dia tidak mampu. Kalau orang tidak mau mengambil resiko, berarti dia tidak percaya bahwa di dalam dirinya ada something yang besar untuk melakukan perkara yang besar. Orang yang mau mengambil resiko, dia tahu di dalam dirinya ada sesuatu. Dia itu kuasa Tuhan yang bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Ambil resiko dan percaya Tuhan
akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yuk, yang terakhir dan saya akan selesai di sini. Yang kelima adalah berani untuk menang. Banyak orang Bapak Ibu Saudara bukan hanya tidak takut menang, tetapi kadang-kadang di dalam kehidupannya gak percaya kalau dia bisa menang. Jadi ada sesuatu yang kompleks Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya orang takut gagal, tetapi juga orang takut menang. Ini sedih saudara. Gagal takut, menang takut, edan. Kalau takut gagal, ya sudahlah. Tapi kalau takut menang, itu keterlaluan. Karena janji firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Mari kita baca firman Tuhan. Dikatakan apa? 1, 2, 3. Tetapi di dalam semuanya itu katakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Yesus yang telah mengasihi kita. Kasih tahu kepada dirimu begini. Saya lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Saya lebih dari pemenang. Ada lagunya kan? Kita lebih dari pemenang. Jadi jangan takut untuk menang. Slide yang tadi, berani menang. Saya kutip seorang hamba Tuhan yang bernama David Ambrose. Dia berkata begini. Jika Anda memiliki keinginan untuk menang, Anda sudah mencapai separuh kemenangan Anda. Jika tidak, Anda telah mencapai setengah kegagalan Anda. Ini David Ambrose bilang. Jadi ketika Anda dalam satu pertandingan iman, di start aja sudah yakin menang, itu udah separuh menang. Separuhnya tinggal yang poin pertama tadi, usaha dan fokus. Jadi setting, saya pasti menang. Jangan setting, saya kalah. Kadang-kadang ngadapi anak muda stres saudara. Pacaran ya, pacaran. Ketika ditanya konsultasi, yang ditanyakan begini, Pak Pendeta, kalau putus bagaimana? Ih, kaget saya. Jadi kamu pacaran, endingnya putus. Oh bukan begitu Pak. Tapi takut putus. Bisnis, settingannya takut bangkrut. Berumah tangga, settingannya takut cerai. Setting, menang. Saya setting 31 Desember 2020, semua mimpi saya menjadi kenyataan. Sekalipun COVID ada, sekalipun krisis ada, saya setting saya lebih dari pemenang. Karena Tuhan saya sudah menang dari maut, Dia bangkit dari kubur dan naik ke sorga. Kalau Bapakku pemenang, anaknya juga pemenang. Yang percaya dengan amin. Bapakmu dan Bapakku pemenang. Tuhan Yesus menang melawan maut. Masa kita pecundang? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Kadang-kadang di mulut ngomong begitu, di otaknya bisa gak ya? Berhasil gak ya? Putus gak ya? Cerai gak ya Pak? Tinggalkan semua. Hari ini tinggalkan semua. Setting di pikiranmu. Saya pemenang. Kenapa? Karena dikatakan Roma 8 ayat 37. Karena Yesus yang telah mengasihi kita. Karena Yesus menang, engkau dan aku adalah pemenang. Amin. Apapun persoalanmu, saya kasih tahu dari mimbar ini. Apapun masalahmu, apapun tantanganmu. Kalau Daud menang menghadapi Goliat, Yusuf menang menghadapi cobaan godaan, naik menjadi wakil perdana menteri. Kalau Daniel menang melawan singa, kalau Yesus menang, engkau dan aku, kita juga akan menjadi umat pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Hari ini berani berubah.
bermimpilah saat ini, setting mimpimu. Kalau engkau punya tabiat karakter yang kurang baik, berubah. Kalau engkau tidak fokus kepada firman Tuhan dan janji Tuhan, fokus hari ini. Dan kalau hari-hari ini engkau mengalami yang namanya ketakutan mengambil risiko, berani mengambil risiko. Dan yang terakhir, berani setting bahwa kita lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Yuk saya mengundang Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada saat ini. Mari kita berdoa. Engkau adalah pahlawan Kristus. Beranilah. Lakukan kelima hal ini. Di mana engkau belum melakukan, lakukan. Jangan pertahankan tabiat lama, berubah. Jangan hidup tanpa mimpi, bermimpilah gratis. Dan jangan mimpi yang kecil, mimpi yang besar. Jangan takut mengambil risiko. Tuhan beserta kita. Dia tidak akan tinggalkan kau sendiri. Jangan takut untuk berkata saya pemenang, karena Yesus sudah menang. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun kau berada saat ini, yang bisa mengangkat tangan, angkat tanganmu. Saya akan berdoa buat engkau dari mimbar ini. Kuasa Tuhan tanpa batas. Kuasa Tuhan menerobos ruang dan waktu. Bapa, saat ini hamba mengangkat tangan buat semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mereka yang punya mimpi, mereka yang hari ini sudah menyampaikan mimpinya kepadamu. Semua impian mereka, kalau Yusuf mengalami penggenapan, kami semua juga akan mengalami. Indah pada waktunya. Roh Kudus, berikan kami urapan dan kemampuan untuk berani berubah dan mengambil resiko, untuk berani fokus terhadap iman kami yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dimanapun kau saudara berada saat ini, buka hatimu dan terimalah Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya mengubah engkau seperti Gideon dari seorang penakut pengecut menjadi pahlawan yang gagah berani. Mengubah Petrus sang pengkhianat menjadi rasul yang besar. Seperti mengubah Saulus menjadi Paulus, menjadi rasul yang besar. Hari ini kita berubah. Dan saya percaya sepanjang minggu ini, sepanjang bulan dan sepanjang akhir tahun 2020 ini, ketika kita menjadi berani, kehidupanmu akan berubah. Masa depanmu adalah masa depan yang gilang gemilang. Usaha, tokomu, daganganmu, bisnismu, pabrikmu akan diberkati dengan luar biasa. Keluargamu akan mengalami sukacita dan shalom yang daripada Tuhan. Masa depanmu adalah masa depan yang gilang gemilang. Lakukan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mulai praktek. Bukan cuma menjadi pendengar, tapi mari kita melakukannya. Dan kita akan melihat berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya hidup kami berubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.